fatal. Back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Roh Kudus menerangi ajaran Kristus. Ada saudara kita mengatakan demikian. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus, ia setuju. Tetapi keselamatan hanya ada di dalam Kristen, dia tidak setuju. Artinya, di luar Kristen, orang bisa selamat. Agama-agama lain juga bisa selamat. Saya tidak pernah meragukan ajaran Roh Kudus. Ya, dia katakan demikian, tetapi apakah dia mengerti apa yang dimaksud dengan ajaran daripada Roh Kudus? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, Roh Kudus menuntun setiap orang yang percaya Yesus kepada seluruh kebenaran Tuhan, sejalan dengan firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang kedua, Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan, karena Roh itu mengajar, memberikan pengilhaman, pemahaman, pewahyuan akan firman Tuhan, supaya manusia mengenal Tuhan dengan benar. Efesus 1 ayat 17 dan 18. Yang ketiga, Tuhan hanya bekerja sesuai dengan firman-Nya, tidak di luar firman-Nya. Firman Tuhan sangat jelas dikatakan yang tertulis di dalam Alkitab. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan, tidak ada kebenaran. Karena Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai ke surga kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Yang keempat, Roh Kudus menginsapkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Di sini jelas, Roh Kudus menginsapkan dunia akan dosa. Apa yang disebut dengan dosa? Melanggar firman Tuhan. Di sini dikatakan mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jika tidak percaya kepada Yesus, itu juga dosa. Berdasarkan ayat ini, inilah tuntunan Roh Kudus, inilah kebenaran dari Tuhan. Yang kelima, jika ada keselamatan di luar Kristen atau dalam agama-agama lain, mana dalilnya? Semua tidak ada kepastian dan jaminan akan keselamatan yang kekal. Yang keenam, bagaimana orang bisa selamat tanpa adanya Roh Kudus dalam hidupnya yang menyertainya sepanjang kehidupan. Bukan hanya menuntun ke jalan yang benar, tetapi Roh Kudus itu juga sebagai meterai, jaminan kita adalah milik Allah. Efesus 1 ayat 13-14. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9b. Yang ketujuh, Kristen berarti pengikut ajaran Yesus. Jika orang tidak mengikuti ajaran Kristus, bagaimana mereka bisa selamat? Ajaran Kristus, keselamatan adalah anugerah dari Tuhan, kasih karunia Tuhan, pemberiannya yang sangat mahal, bernilai kekal, dan ditawarkan untuk semua manusia.
supaya manusia mendapatkan keselamatan itu haruslah menerimanya dengan iman dan percaya kepada Yesus. Itu bukan hasil usaha kita atau perbuatan baik kita. Efesus 2 ayat 8. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akan menerima keselamatan dari Tuhan. Back to the Bible.